Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan lagi di sesi kedua, membahas tentang seputar sholat. Masih seputar membaca surat ya, masih seputar membaca surat. Kita lanjutkan sekarang. Kapan seseorang itu mendapatkan sunnah membaca Al-Quran ketika sholat? Kapan seseorang itu mendapatkan sunnah ketika membaca Al-Quran di dalam sholatnya? Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah gimana kalau pas sholat baca satu ayat tok? Apakah sudah mendapatkan sunnah membaca surat, atau harus satu surat secara sempurna? Jadi kalau antum mau Allahu Akbar gitu kan, Qul a'udzu birabbin nas, Allahu Akbar, sampai nggak tutup Pak, nggak tutup ya. Mek moco satu surat tok. Apakah itu sudah mendapatkan sunnahnya sholat di dalam membaca surat, atau dapat sunnahnya itu harus dibaca secara utuh, secara sempurna, baru bisa mendapatkan sunnahnya sholat? Iya, sunnahnya membaca surat ya. Jelas insya Allah ya. Pernah nggak terjadi pada antum maca alif lam Allahu Akbar? Kalau terjadi gitu gimana ya? Ketawa semuanya paling ya? Hah? Rame paling ya? Itu opo iki? Masuk Qaf langsung Allahu Akbar ruku gitu kan. Ini kan akan terjadi rame juga kan gitu loh. Baik, kita simak dulu ucapan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Majmu', baru kita akan menyimpulkan sebuah kesimpulan. Baik, Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' juz 3 halaman 338 belum mengatakan begini. Supaya difahami Pak, ana bacakan biar ini menjadi istinbat hukum. Kata beliau, yaksulu, terhasilkan, aslul istihbabi, asal kesunahan itu terhasilkan dengan biqiraati syai'in minal Qur'an. Terhasilkan asal sunnah itu dengan membaca sesuatu dari Al-Quran. Biqiraati syai'in minal Qur'ani, dengan membaca sesuatu dari Al-Quran. Pertanyaannya, satu ayat apakah namanya sesuatu? Oke, berarti jelas ya. Walakin suratun kamilatun afdhalu, akan tetapi membaca satu surat secara utuh itu lebih afdhal. Berarti pernyataan Imam Nawawi ada dua fungsi. Fungsi pertama apa? Ketika dia membaca satu ayat saja itu sudah mendapatkan asal kesunahan. Tapi yang kedua, tapi kalau dia membaca secara utuh, secara sempurna sampai selesai, maka itu lebih afdol.
Berarti kalau ada orang sholat terus moco Qaf lalu Allahu Akbar, salah apa ora? Enggak. Karena Qaf adalah bagian dari ayat dari Al-Qur'an. Cuma bikin guyu-guyu wong ngono ya. Tapi jangan dilakukan kalau bikin guyu-guyu wong lah. Bikin kacau nang orang itu jangan dilakukan. Tapi kalau secara hukum enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kayak inna a'taina kal kautsar langsung Allahu Akbar. Sah, enggak ada masalah. Tapi afdolnya disempurnakan. Itu pernyataan Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'. Terus Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad juz 1 halaman 215 beliau mengatakan begini. Beliau mengatakan walam yakun min hadjihi ay yaqra'a ayatin min asna'is suwar. Bukan termasuk petunjuknya Nabi itu membaca beberapa ayat dari tengah-tengahnya surat. Jadi nyomot tengah itu bukan apa? Petunjuknya Nabi. Baik. Ini secara asal. Secara asal nyomot langsung tengah-tengah itu enggak nyuna. Itu kan petunjuk Nabi, itu asalnya begitu. Jadi antum tiba-tiba orang kau baca inna ataina tapi apa? Fasalli li rabbika Fasalli li rabbika Allahu Akbar. Sabar. Sabar enggak? Lah saja. Fasalli li rabbika wanhar ya. Enggak. Surat anu aja, surat apa? Surat apa itu? Al-Ikhlas ya? Enggak yang tengah-tengah tapi enggak ada anunya loh. Taib al-ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi terus fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Allahu akbar. Comot tengah-tengahnya gitu kan. Enggak maca ara'aital ya, enggak maca awal langsung comot tengah-tengah gitu kan. Kayak secara kaidahnya sah apa enggak? Sah. Cuma kata Ibnu Qayyim enggak begitulah petunjuknya Nabi. Enggak begitu petunjuknya Nabi. Karena beliau lebih lanjut. Walakin akan tetapi setelah beliau menyebutkan bukan begitu petunjuknya Nabi, bukan begitu petunjuknya Nabi. Setelah itu beliau mengatakan walakin akan tetapi telah tetap dari Nabi. Nabi itu membaca ayat langsung di tengah-tengah. Kayak surat beliau pernah membaca di sholat di sunnah fajar ya, di sunnah fajar. Sunnah fajar itu kapan? Adzan subuh sebelum sholat subuh. Itu baca apa? Baca qulu amanna billahi di surat Al-Baqarah ayat 136. Berarti Nabi membaca surat Al-Baqarah dari awal atau ambil tengah-tengah? Tengah-tengah. Beliau ini di rakaat pertama, Pak. Di rakaat kedua beliau membaca ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa. Itu di surat Ali Imran. Nyomot gak ini? Nyomot, tapi satu ayat. Nah, dari keterangan ini menunjukkan apa? Menunjukkan boleh nyomot ayat itu boleh selama nyomotnya tidak merusak makna, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kata beliau afdolnya adalah kalau membaca itu suratan kamilatan,
surat secara utuh. Wocon dari awal gitu loh. Baca dari awal. Itu afdolnya. Tapi kalau nyomot itu tidak ada masalah. Selama tidak merusak ayat. Tadi itu gini. Fawailul lil musallin. Allahu Akbar. Wah, itu jenenge rusak makna. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, sholat kok celaka lu piye gitu kan. Ini jenenge nyomot tapi apa? Merusak makna, merusak makna. Ini nggak diperbolehkan. Nggak diperbolehkannya bukan karena membaca satu ayatnya, bukan. Nggak diperbolehkan karena merusak makna. Baik. Seterusnya, apakah sah membaca dengan hati tanpa menggerakkan lisan? Apakah sah membaca dengan hati tidak dengan menggerakkan lisan? Ini namanya apa, Mbak? Batin ya. Batin. Jadi moco Fatihah di batin, moco surat di batin. Jadi gak bergerak lisannya dan bibirnya itu nggak bergerak. Tapi kalau kita tanya, lo baca nggak? Baca Ustadz. Baca di mana? Di hati, gitu kan? Moco di hati, gitu kan? Nah itu gimana? Jawabannya nggak sah. Jawabannya nggak sah. Bacaan itu tidak akan sah jika dibaca di hati. Nggak sah. Beberapa alasan. Alasan yang pertama, satu, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang yang jelek sholatnya. Ingat pelajaran kita, orang yang jelek sholatnya, masih ingat gak itu? Masih ingat gak? Orang masuk masjid terus apa? Salam kepada Nabi, lalu sholat sampai selesai, datang ke Nabi. Nabi bilang apa? Sholli fa innaka lam tusolli, sholat lagi kamu. Lo tadi nggak dianggap sholatnya. Kesimpulannya sampai 3 kali. Aku bagaimana aku sholat? Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengajari dia. Lihat, di pengajarannya Nabi bilang, Iqra ma tayassara ma'aka minal Quran. Rasul bilang, Iqra, bacalah. Rasul mengatakan Iqra. Yang namanya Iqra itu apa? Dengan lisan, bukan dengan hati. Buktinya Nabi alaihi salatu wassalam ketika di Gua Hira, ketika turun ayat apa? Al-Alaq. Apa katanya? Iqra. Apa katanya? Lastu biqari. Kenapa Nabi? Ya Raya Jibril, wis tak waca nang atiku, gitu kan. Enggak lah. Tidak begitu, karena namanya sudah dalam bahasa Arab, yang namanya baca adalah gerakan lisan, bukan gerakan hati. Makanya kata beliau, lastu biqari, Iqra. Aku ora iso maca, Iqra. Sampai ping 3 itu ya. Iqra. Ini menunjukkan sumber ilmu itu dengan moco. Sumber ilmu itu dengan baca. Iqra. Baca, moco. Iqra. 6. Kemudian yang kedua, bagi ulama-ulama Syafi'iyah yang mereka melarang orang junub itu nggak boleh maca Al-Quran. Mereka membolehkan kalau mocone ning ati. Paham? Kenapa? Karena maca ning ati itu bukan namanya membaca. Dan nggak ada bagi ketika membacanya di dalam hati. Karena nganggap membaca Al-Quran di dalam hati itu nggak dinamakan membaca, makanya boleh mereka lakukan. Kalau andai kata moco neng hati dikatakan membaca, Pak,
Berarti apa? Nggak boleh maca Al-Quran, nggak boleh maca dzikir dan seterusnya. Karena mereka anggap itu adalah membaca. Nah ternyata mereka bilang enggak boleh kok. Berarti bukan namanya membaca kalau begitu. Itu loh, itu beberapa alasan yang harus diperhatikan. Bisa dipahami insyaallah? Enggak ada pertanyaan di sini? Baik, lanjut. Sekarang bacaan sholat nawafil, sholat sunnah. Apakah dibaca keras ataukah dibaca lirih? Kayak sholat sunat, sholat malam lirih apa? Keras. Sholat duha lirih apa? Keras. Rawatib lirih apa? Keras. Atau mau sholat rawatib mau piye? Lirih kan? Duha lirih. Sholat malam lirih kabeh ya. Kita tuh lirih semuanya ya. Oh, enak lirih terus ya. Kecuali terawih ya. Kalau terawih keras, itu pun dengan jamaah kan. Coba kalau saya sendiri, lirih juga kan. Nah, baik. Untuk sholat sunnah rawatib itu lirih, dibaca lirih, semua dibaca lirih. Ingat, dibaca lirih. Untuk sholat sunnah rawatib itu dibaca lirih, dibaca lirih, baik rawatib di malam dan rawatib di siang itu dibaca lirih. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', kulluha bittifaqi ashabina, dibaca lirih itu karena kesepakatan sahabat-sahabat kami. Jadi bukan kesepakatan para ulama, tapi kesepakatannya ulama-ulama Syafi'iyah. Saya pribadi pun Pak nyari dalil nggak ketemu. Yang saya temukan adalah pernyataan Imam Nawawi ini. Jadi kalau sholat rawatib baik itu di malam hari atau di siang hari itu kita baca lirih. Kalau ditanya mana alasan Ustadz, saya tidak tahu alasannya, tapi saya tahu hanya itu pernyataannya Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Itu pun beliau mengatakan fayusirru biha kulliha bittifaqi ashabina, bukan kesepakatan para ulama tapi kesepakatan ulama-ulama Syafi'iyah. Jelas insyaallah? Mafhum? Baik. Adapun salat sunnah yang lain yang dilakukan di siang hari, adapun salat sunnah yang lain, salat sunnah yang lain yang dilakukan di siang hari, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' juga mengatakan wa amma nawafilun nahari, adapun salat-salat sunnah di siang hari, fayusannu disunahkan lahul isroru, itu pelan-pelan lirih, bila khilafin, tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Jadi sholat sunnah yang dilakukan di siang hari itu berarti apa hukumnya? Apa? Dibaca lirih, dibaca lirih. Berarti sholat duha lirih atau keras? Lirih. Tahiyatul masjid di siang hari
Di siang hari liri apa enggak? Liri. Apalagi Pak? Sholat mutlak. Di siang hari liri apa enggak? Liri. Pokoknya sholat sunnah dilakukan di siang hari. Itu beliau Imam Nawawi menukilkan bila khilaf, tanpa ada perselisihan, itu membacanya dibaca lirih. Kemudian Imam Abdul Haq dalam kitab At-Tahajjud, Imam Abdul Haq di dalam kitab At-Tahajjud mengatakan apa? Mengatakan sebenarnya dari Nabi, kata beliau, sebenarnya kalau kita tinjau dari Nabi itu nggak ada keterangan, kata beliau, nggak ada keterangan apakah itu dilirikan atau disirikan, dikeraskan atau dilirikan, itu nggak ada keterangan dari Nabi. Jadi Syekh atau Imam Abdul Haq dalam kitab At-Tahajjud juz 1 halaman 90 Pak, beliau mengatakan secara keterangan dari Nabi itu nggak ada keterangannya apakah Nabi itu mengeraskan atau melirikan. Cuma yang menurut saya yang paling tepat, kata beliau, menurut saya yang paling tepat adalah kalau siang hari itu dibacanya hanya liri, dibacanya liri, itu menurut beliau ya. Dan kita sampaikan tadi ada penguat dari Imam Nawawi kan, bila khilafin, tanpa ada perselisihan di antara para ulama, maka menjadi kuat kalau sholat sunnah yang dikerjakan di siang hari itu dibaca lirih. Kemudian seterusnya, adapun sholat sunnah dikerjakan di malam hari, selain terawih itu ada yang berpendapat dijaharkan, ada yang berpendapat lagi dilirikan, ada yang berpendapat lagi tengah-tengah antara liri sama jahar. Gimana antara tengah-tengah liri dan jahar? Jahar kecil ya, jahar kecil. Ada 3 pendapat Pak. Selain terawih. Kalau terawih udah jelas. Kalau terawih sudah jelas. Tapi kalau selain terawih ada tiga pendapat. Ada yang bilang jahar, ada yang bilang lirih, ada yang bilang apa? Bilang tengah-tengah antara lirih sama apa? Sama jahar. Manakah yang paling kuat? Manakah yang paling kuat Pak? Secara pribadi ana Pak, saya belum mendapatkan manakah yang paling kuat secara pribadi. Kalau ditanya secara pribadi, saya belum mendapatkan manakah yang paling kuat, kecuali di sholat malam. Adapun selainnya saya nggak punya apa? Nggak punya ilmu. Jadi kalau anda kata sholat tahiyatul masjid atau baca lirih apa keras di malam hari, walaupun ada khilaf di antara para ulama. Jadi saya terus terang aja pribadi ngamalkan itu ya, walaupun ngerti ulama berbeda pendapat kan, tapi manakah yang paling kuat saya belum tahu. Walaupun saya secara amaliyanya lirih. Bayangkan Pak, saya juga mumet Pak cari-cari. Tapi saya masih dalam pencarian.
Di tiga pendapat ini manakah yang paling kuat? Saya belum tahu. Cuma untuk sholat malam kita punya pegangan dalil, yaitu kalau tarawih nggak usah dibahas, ini sholat malam. Kalau sholat malam itu membacanya antara lirih dan antara keras. Karena apa? Karena ada sebuah hadis dari riwayatnya Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Qatadah. Pernah Rasul alaihi salatu wassalam kharaja lailatan, keluar di suatu malam. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yusolli salat yakhfadhu min sautih, melirihkan suaranya. Jadi ngelewati rumahnya Abu Bakar sedang sholat tapi suaranya lirih banget. Kemudian lewat lagi dia di rumahnya Umar itu kalau sholat malamnya rafi'an sauta, diangkat suaranya. Dua sahabat ini punya karakter dewe-dewe, Pak. Kalau Abu Bakar suaranya lirih ketika sholat. Giliran Umar kau kenceng suaranya. Falamma ijtama'a indan nabiyyi, tatkala dua orang ini berkumpul di sisi Nabi. Nabi nanya, qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, marartu bika, aku melewati semalam di rumahmu. Kemudian wa anta tusolli, sedangkan anda itu sholat. Takhfadhu sautak, lirihkan suara anda. Ada apa? Apa alasan kamu? Apa alasan kamu? Ini juga dalil yang saya sebutkan di buku saya terbaru, nulis buku saya Kaifatu Aliju Abna'aka, bagaimana cara ngobati anakmu yang nakal. Saya sebutkan ini hadis, diantaranya adalah ketika anak itu salah itu harus ada hiwar, Pak, harus ada diskusi, jangan langsung menghukumi. Nabi alaihi salatu wassalam walaupun menganggap Abu Bakar itu taruhlah itu kurang pas kan, tapi kan nggak menghukumi dulu, tapi apa? Berdiskusi. Maka Nabi nanya, ya Abu Bakar, aku semalam melewati rumahmu sedangkan anda itu lagi sholat, kok lirih banget suara kamu itu, ada apa? Maka Abu Bakar menjawab, qad asma'tu man najaitu, wahai Rasulullah, aku sudah perdengarkan kepada zat yang saya bermunajat kepadanya. Jadi Abu Bakar itu pendapatnya nggak ngurus orang gitu kan, sepenting Allah sudah mendengar apa yang saya baca. Kemudian setelah itu dia ngomong sama Umar, wahai Umar, aku semalam lewat di rumahmu dan aku mendengar kamu itu rafi'an sautak, mengangkat suara kamu. Jawabannya Umar apa? Ya Rasulullah, ukidu alwasnana wa atrudus syaitona. Ya Rasulullah, aku membaca keras itu wahai Rasul, pengen mengusir ngantuk dan mengusir setan. Setannya biar lari semuanya wahai Rasul, dan yang ngantuk-ngantuk biar hilang ngantuknya. Coba lihat sisi alasan, masing-masing punya alasan. Dan itu penting banget berargumentasi dan ngerti apa sih alasan anak ketika salah berbuat sesuatu, kan ditanya mana alasan kamu kan gitu kan. Jadi ketika anak misalnya contoh main HP, tanya, nak kok main HP, apa alasan kamu? Diskusikan. Maka ini menuntut orang tua harus pinter, nggak boleh bodoh. Diajak diskusi apa orang pokoknya gak oleh lah ya. Itu psikisnya anak rusak kalau model orang tua kayak gini. Itu jenenge kejam.
orang tua tidak memberikan kesempatan bagi anak untuk berpikir dan berargumentasi. Dan psikisnya anak itu ketika besar menjadi penakut. Dia nggak akan bisa berargumentasi karena sudah dipatahkan oleh orang tuanya. Harusnya dia aja berdiskusi. Maka nih gawe anak gampang. Gampang apa ora? Gampang. Mendidiknya yang susah. Ngasih makan anak itu gampang, Pak. Mendidiknya yang susah. Kalau ngasih makan udah dijanjiin oleh Allah ada makan mereka kok, adaannya mereka pasti dapat makan. Apakah ada jaminan pendidikan anak? Enggak ada jaminan. Maka nggiwe anak gampang. Kita enggak nyalain Pak orang bikin anak. Ya kan? Dan terkenal lah wong-wong ngajiku anaknya akeh-akeh tuh. Karena enggak ada kerjaan kecuali hanya itu kan. Lo kan nggak boleh nonton TV, nggak boleh main-main. Adanya hanya itu kan. Ya itu aja yang diupuk-upuk terus gitu kan. Sehingga mau apa yang dilakukan? Ya anaknya banyak kan. Hanya itu yang diobok-obok kan gitu kan. Boleh, tapi permasalahannya berarti kan adalah pendidikan anak. Pendidikan anak itu penting, itu tugas penting bagi orang tua. Yang namanya pendidikan itu Pak ada 3. Mendidik, mengajarin, mempraktekkan. Dan ketiga, ketika salah Anda bisa membenarkan dan meluruskan. 3 ini peran penting bagi orang tua. Jadi jangan kamu jadi orang tua hewa-hewe gitu loh. Nah kalau bapak ibu hewa-hewe, apa jadinya anak? Tambah hewa-hewu. Gitu loh. Oh, Ustaz. Nah, ketika itu Rasul alaihi salatu wasalam ngasih petunjuk. Apa kata Rasul? Ya Abu Bakrin irfa sautaka syai'a. Wahai Abu Bakar, angkat sedikit volumenya. Dan Rasul alaihi salatu wasalam berkata kepada Umar, apa katanya? Ikhfat sautaka syai'a. Turunkan volumenya. Berarti apa? Tidak terlalu lirih dan tidak terlalu kencang. Ini adalah kita pakai untuk sholat malam. Jadi sholat malam itu sunahnya apa? Tidak lirih dan tidak terlalu kencang. Jadi ya pertengahan lah, pertengahan. Nah, adapun untuk selain sholat malam kita nggak punya dalil untuk itu. Nggak punya dalil untuk itu. Baik, jelas insya Allah. Terusnya terkait dengan mengqadha sholat yang luput. Terkait dengan mengqadha sholat yang luput. Kata beliau, contoh, ini perlu difahami. Tahu kan mengqadha sholat yang luput? Baik. Kalau mengqadhanya yang luput itu waktu malam, lalu diqadha di waktu malam, aman. Ya kan? Kalau yang luput itu di waktu siang dan diqadha di waktu siang, aman. Contoh, Anda lupa nggak sholat maghrib, betul nggak? Terus ingatnya di jam 2 malam, paham ya? Nggak ada iskal. Antum baca jar atau liri? Jar. Ya toh? Karena di waktu malam, luputnya malam, dikerjakannya di malam, aman. Kalau luputnya itu siang, dikerjakan di waktu siang, aman. Liri apa jar? Liri. Yang susah kebalikannya. Subuh itu malam apa siang? Malam apa siang? Malam. Yo pagi jenenge malam lah, sean lah. Ya kan malam. Ternyata itu luput bagi antum
Terus ingatnya atau bukan ingatnya, dilakukannya di siang hari, ini yang repot. Orang kalau melihat sholatnya menuntut dibaca jar. Kalau melihat waktu penunaiannya maka menuntut dibaca liri. Ya enggak? Ini piye? Caranya ku piye? Khair insyaallah. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitab Mughni mengatakan, ini pendapat Ibnu Qudamah, ini lihat ini. Fa in kanat salatun nahari faqadhaha bilailin asarrah li'annaha salatun nahari fayusannu fihal israru kama law qadhaha binahari. Ibnu Qudamah itu mengatakan, saya tidak mengetahui adanya khilaf. Permasalahan ini adalah melihat sholatnya, bukan melihat waktu penunaiannya, melihat sholatnya. Sehingga kalau sholatnya luput padanya sholat di waktu siang dan dikerjakan di malam hari, siri atau jar? Sir, karena melihat sholatnya. Dan beliau mengatakan ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Jadi Ibnu Qudamah melihat apa? Sholatnya, bukan waktu penunaiannya. Bukan waktu penunaiannya, tapi yang dia lihat adalah sholatnya. Dan beliau menukilkan ini nggak ada khilaf. Berarti kalau ana ketiduran sholat subuh jam songot kayak tani, berarti apa iki? Diwaca jar atau liri? Jar, karena melihat sholatnya. Dan ini kata beliau, la a'lamu fihi khilafan. Saya tidak mengetahui ini adanya perselisihan di antara para ulama. Cuma Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan ini ada khilaf. Ini ada khilaf. Kenapa? Kalau di ulama Syafi'iyah sebagian berpendapat lihat waktu penunaian, bukan lihat sholatnya. Bukan lihat sholatnya. Berarti pernyataan Ibnu Qudamah yang beliau mengatakan ulama tidak berselisih pendapat itu melihat kepada sholatnya terbata dengan pernyataan Imam Nawawi. Karena masalah-masalah khilafiyah. Berarti pendapat yang kedua, kalau Anda itu lepas atau luput sholat subuh, lalu Anda tunaikan di jam 10 pagi, liri atau siang, liri atau keras? Liri atau keras? Liri, pendapat kedua liri. Kenapa? Karena dia melihatnya bukan ke sholatnya, tapi ke waktunya. Bisa difahami enggak? Ala kulli hal masalah khilafiyah insyaallah wal amru fi sahih, perkaranya gampang. Antum melihat sholatnya nggih monggo, mau lihat apa? Waktunya juga monggo. Masing-masing ada ulamanya. Adapun penentuan dalil belum ada dalil yang gamblang dalam masalah ini, dan masalah ini masih global, kita nggak perlu rame di bab ini. Antum maca cahar nggih monggo, maca apa? Liri nggih monggo. Jadi kalau ketika antum lihat orang sholat 2 rakaat kok dibaca jar, ojo disalahkan dulu, tanya, Pak jenengan sholat apa Pak? Duha. Yo kalau duha ojo jar Pak, liri. Terus lihat lagi sholat subuh. Loh sholat subuh kok jam 9 Pak? Waktu ini piye jam subuh kok jam 9? Iya, kayak mari ketiduran tadi itu kan. Ya wis, berarti diwaca liri, diwaca keras, nggih monggo, tidak ada masalah. Cuma yang masalah itu apa? Lo mengamalkan tanpa ilmu, itu yang masalah. Tapi kalau lo mengamalkannya dengan ilmu itu nggak apa-apa. Mau liri, mau jar, nggak ada masalah.
Jelas insya Allah? Gak ada iskal, dapat lagi? Ya. Bukan 4 waktu, 2 waktu. 4 waktu sampai nambah-nambahin bid'ah nanti itu. 2 waktu ya. Antara apa? Antara asar sama sholat maghrib. Kenapa? Ada masalah? Enggak ada masalah. Oh, kerjaannya gampang. Sekarang masalahnya begini. Perang Khandaq yang Nabi sampai syaghaluna anis sholatil asri, mereka-mereka itu membuat sibuk Nabi dan para sahabatnya sehingga mereka tidak sempat sholat asar. Berarti kan ini falamma ja'al maghribu, maka tatkala datang maghrib Nabi alaihi salatu wasalam sholal asra thummal maghriba. Nabi itu sholat asar dulu baru maghrib. Nah, berarti sholat asarnya liri apa jar? Enggak ada keterangan di situ. Enggak ada keterangan. Kok antum bareng liru gimana? Enggak ada keterangan. Lafadznya hadis, lalu Nabi sholat asar kemudian maghrib. Nah, keterangannya enggak ada keterangan. Pokoknya sholat asar gitu aja. Kok antum tambahin liri itu gimana? Ya kembali kepada permasalahan kita. Kalau sholat asar dikerjakan di mana? Di maghrib, Anda melihatnya sholat atau melihat waktunya? Kalau melihat sholatnya berarti dibaca liri. Kalau melihat waktunya berarti moco jar. Piye wetene jar? Kabeh 4 rakaat kabeh ngono. Ya enggak no 2 rakaat. Disamakan dengan sholat isya. Mudeng Mbak. Tunggu ora? Khair insyaallah. Dapat lagi? Ada yang mengatakan liri itu masih ada suara, Pak. Suara kecil. Jadi kalau dikatakan liri itu masih ada suara, tapi volumenya kecil. Hanya memperdengarkan dirinya, itu namanya liri. Ada yang mengatakan ya tadi pendapat yang kedua, taib. Jadi ada khilafiyah di antara mereka. Berarti mana jar? Jar itu berarti orang lain yang mendengarkannya. Itu namanya jar. Selama masih di areal dia sendiri yang mendengarkan, itu namanya liri. Tapi itu pendapat yang lemah, karena namanya bacaan itu adalah, ini kan jar dan liri ini kan pekerjaan lisan gitu loh, pekerjaannya lisan, bukan pekerjaan telinga. Mafhum insyaallah. Panitia ada pertanyaan enggak? Ah, ini menuai loh, ini mumpung dibuka loh ya. Engko ada masalah di balik itu saya nggak tahu loh. Baik. Seterusnya untuk urusan panjang dan pendek di dalam bacaan, saya akan persingkat saja. Urusan panjang dan pendek di dalam bacaan, kesimpulannya adalah Anda kalau sholat sendiri terserah bacaannya, mau berapa, mau 2 juz, mau 3 juz, monggo, karena Anda sholat sendiri.
Tapi kalau Anda menjadi imam, maka harus diperhatikan. Kalau Anda menjadi imam, maka harus diperhatikan. Yang diperhatikan siapa? Makmum. Baik. Ini yang akan saya sedikit bahas, ya, Wan. Memperhatikan makmum ini juga repot. Ya memang secara kok mereka majmu moco 10 ayat terus dibilang panjang. Yang satu bilang panjang, yang satu bilang pendek. Repot kan? Terus karepe piye? Kulhu waile gitu kan. Kulhu waile terus kok kulhu terus lu piye gitu kan. Ini kan bingung juga gitu kan. Bingung juga. Bukankah orang yang sholat di belakang Nabi itu juga ada orang tua, ada orang yang sakit. Terus gimana cara menyamakan ya antara sholat di belakangnya Nabi dahulu dengan yang ada di sekarang ini gimana? Dan pasti bingung kita, ini relatif kok. Relatif, Pak. Bagi orang yang pekerja yang memang jarang sholat, ojo suwi-suwi, sujud sebentar aja lo. Ojo sholat tak kono, suwi banget sholatnya. Terus karepe lu piye? Terus gimana aturan mainnya? Maka anak katakan ini khairul hadi hadi Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad. Tidak ada yang mengalahkan dari petunjuknya Nabi. Maka kita akan lihat bagaimana bacaan Nabi ketika sholat subuh. Bacaan Nabi ketika sholat zuhur itu kita lihat. Dan cocokkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Semua yang diajarkan oleh Nabi itu adalah layak untuk umat. Tapi terkadang imami orang gena nggak ngerti petunjuknya Nabi. Contoh, Nabi alaihi salatu wassalam pernah ingin memanjangkan ayatnya. Fasami'a buka as-sobi. Lalu mendengar tangisan anak. Yo Nabi percepat dan Nabi selesaikan. Karena kasihan siapa? Yang punya anak tadi. Imam kita enggak diget noy. Kudu disegeget noy. Sing salah sapa? Imamnya enggak ngerti petunjuknya Nabi. Gitu loh. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam ketika sholat maghrib itu mayoritas bacaan Nabi itu pendek. Walaupun terkadang Nabi itu panjang, mayoritas itu pendek. Imam kita kalau maghrib panjang, subuh pendek. Lah ini kan nggak pas toh gitu loh. Dan ini kita pengen kupas secara mendetil sebenarnya, tapi di waktu yang khusus insya Allah itu ada aturan mainnya, itu ada. Bacaan Nabi Duhur itu apa aja, asar itu apa. Nah, itu cocokkan. Dan ingat, ini kaidah umum ketika ada sesuatu maslahat yang harusnya panjang karena maslahatnya itu harus pendekkan gitu loh. Karena tuntutan maslahat gitu loh. Betul nggak? Contoh, sholat subuh misal contoh kan, memang subuh kan asalnya kan panjang tuh. Tapi ada jamaah yang kok batuk-batuk gitu kan. Tapi batuk orang gewe-gewe. Kan jamaah kan ngono ya sahabatku paham aja getno ae. Gitu kan. Ya macam-macam jamaah itu. Ya, gitu loh. Jadi itu semua harus dilihat lah. Maslahah dan mafsadah itu selalu diperhatikan. Tapi kita memecu kepada kaidah asal dulu. Kaidah asal apa yang dibimbingkan oleh Rasul itu pasti terbaik untuk kita. Nah, cuma kita harus memperhatikan maslahah dan mafsadah. Maslahah di zaman dulu belum mesti masalah di zaman sekarang. Ya enggak? Maslahah di zaman dulu panjang enggak apa karena mereka senang dengarkan bacaan Nabi.
Kalau bacaannya ente itu nggak enak pisan lagi. Ya beda masalahnya, jadi harus diperhatikan. Kita nggak menyalahkan petunjuk Nabi alaihissalam, enggak. Tapi Anda harus lihat kondisinya Anda sendiri dan kondisi yang ada itu berapa gitu loh. Itu diperhatiin itu. Jadi kita tetap terikat dengan petunjuk Nabi iya, tapi kita juga terikat di dalam pengambilan kaidah maslahat dan mafsadah itu juga harus kita hitung juga. Misal contoh kayak sholat taraweh. Taraweh asalnya hukumnya apa? Panjang apa ora? Panjang ya kalau dilihat Nabi. Al-Baqarah seterusnya. Terus kamu mau ngimami jamaah seperti Nabi. Yo, kamu tinggal sendiri. Imam makmum melaju kabeh. Ayo raiso to kok gitu itu. Jadi Anda harus perhatiin mereka juga pengen taraweh. Bacaannya juga harus antum perhatikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Masalahnya begitu memang kalau lari mereka. Antum mau tunafirun nas ani dakwah, menjauhkan manusia dari dakwah dengan pola pikirnya kamu. Lihat afatan antaya muat, lihat pernah muat itu kan? Ngimami panjang pol kan? Sampai seorang itu apa? Lepas dari jamaah apa? Lepas dari jamaah. Falamang sorofa, maka tatkala telah selesai, munafik itu munafik. Dituduh munafik, ya marah-marah lah. Aku gak munafik kok. Bilang munafik, marah-marah. Diadukan ke Rasulullah alaihissalam. Ya Rasulullah, dia nuduh anak munafik ya Rasul. Anak gak munafik. Lihat gimana kasusnya. Langsung Mu'ad dipanggil. Mu'ad, apakah ente bikin fitnah wahai Mu'ad? Dimarahi Mu'ad. Padahal bacaannya kalau dibalik dengan Nabi nggak jauh beda kan. Tapi lihat keadaannya yang makmumnya Mu'ad itu siapa gitu kan. Kan beda dong. Itu sebuah pelajaran penting bagi kita. Makmummu ku sopo? Makmum orang awam, orang tua-tua, diget no wae. Sesuk gak jadi apa? Traweh iso. Oke, loro kabeh bareng ngono wae. Makanya berarti ini tuh. Terusnya. Setelah baca surat itu setelah membaca surat baik imam atau munfarid itu disunahkan diam sebentar. Diam sebentar. Beda dengan kita Pak. Bar maca surat langsung ruku. Ya ora. Sa imami, sa munfaridi, sa imami, sa munfarid langsung ruku. Gitu kan Pak Imam ya? Ya Pak Imam kan? Langsung kan Pak Imam? Iya langsung. Sunahnya berhenti dulu. Baru ruku. Berhenti dulu, baru ruku. Paham gak ini? Paham ora? Labib, paham ora Labib? Labib itu. Tapi belum bancaan sih an. Insya Allah ntar lagi bancaan ntar lagi. Daripada namanya siapa? Riko lagi orang TV itu dong. Mas Riko itu. Kan? Riko. Nah, apa alasannya? Berarti kan Pak alasannya apa? Jadi ada argumentasinya, apa alasannya? Dari sahabat, dari jalan Hasan an Samurah. Dari jalan apa tadi? Hasan an Samurah. Riwayatnya Abu Dawud. Kata Samurah, hafidtu saktataini fis sholati. Aku menghafal 2 diam di dalam sholat. Saktatun diem. Idza kabbarul imamu, apabila imam bertakbir, hatta yaqra'a, sehingga dia baca apa ini? Doa istiftah.
Kok ngantuk-ngantuk itu antum? Enggak ya? Mendengarkan itu. Tadi dari jalan siapa tadi? Hadisnya dari jalan siapa tadi? Hasan an Jabir atau an Abi Hurairah? Hah? Ayo. Hasan Anwan. Nah, sampingnya. Hasan Anwan, antum. Jabir, salah. Ayo. Hasan Anwan. Lo lupa semuanya. Labib. Hasan Anwan. Umat. Tadi dari jalan siapa? Hasan Anwan. Samuro, ingat Samuro. Biar ngerti ilmu hadis ini. Hasan an Samuro. Samuro itu sahabat apa tabi'in? Sahabat dong. Sahabat. Anak ulang lagi. Berarti kan ini anak ulang lagi. Jadi selesai baca surat itu langsung ruku apa diam dulu? Diam dulu. Apa alasannya? Alasannya adalah dari jalan Hasan an Samurah. Hasan an Samurah. Berkata Samurah, hafidtu, aku menghafal. Saktata ini 2 diam. Fi sholati, di dalam sholat. Jadi di dalam sholat itu hanya ada 2 diam. 2 diam. Siapa yang menambahi 3 dan 4 butuh dalil. Ada gak yang menambahi? Ada. Nanti saya sampaikan. 1 diam di mana? Saktatun. 1 diem. Idza kabbarul imam. Apabila imam takbir. Hatta yaqra'a, sehingga dia membaca. Berarti apa? Berarti diamnya karena baca doa doa apa? Boleh dua-duanya Pak. Iftitah sama istiftah. Siapa yang ngomentari dari netizen itu ngomentari. Yang benar itu iftitah. Gak tahu mau kitab kayak wong itu. Ini 2 bahasa ini biasa. Di kitab-kitab fikih boleh iftitah, boleh istiftah. Itu ora ono masalah. Karena kurang moco. Jadi komentar kemana-mana. Aku sih nggak tanggapin. Ngapain tanggapin? Nggak penting nanggapin netizen itu. Kita itu bukannya memoco satu kitab, bro. Kita itu bukan hanya sekedar nggak punya kapasitas ilmu. Kita itu membaca ilmu, membaca kitab. Bacaan kamu itu sudah berapa kitab yang kamu baca. Jadi kalau bisa jaga lisanmu. Terus menelah buku. Dicari dulu. Gitu loh, itu terbaik. Karena kita itu menyampaikan bukan 5 buku, 10 buku yang kami baca. Puluhan buku kami harus membacanya. Apalagi terwujud sebuah kitab. Itu moco nih, puluhan buku, bahkan bisa 50 lebih buku. Bukan hanya 1 dan 2 buku. Tapi biarlah kita baca dulu. 1 ya. Wasaktatun. Bacaan dim yang kedua. Idza faragha. Apabila dia telah selesai, min fatihatil kitabi, dari membaca Fatihah, wasuratin, dan membaca, ingat, ojo dipotong loh ya, ojo dipotong, ingat. Sakta yang kedua, ketika selesai baca Fatihah dan baca surat, ojo dipotong, ingat, ojo dipotong. Gabungkan. Ketika selesai membaca Fatihah dan surat, dan itu ketika ruku, itu diam. Berarti apa?
Berarti apa? Ketika ruku selesai membaca surat itu langsung ruku atau diem? Diem. Maka ini sebagai ini dulu saya sebutkan dulu. Pertama, tolong perhatikan. Ini hadis diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini lemah. Dan ada yang mengatakan hadis ini sahih. Permasalahannya di mana? Di Hasan. Apakah Hasan itu mendengar dari Samurah ataukah tidak mendengar? Syekh Al-Albani sama Syekh Muqbil satu pendapat bahwasanya Hasan itu enggak mendengar dari Samurah kecuali hadis akikoh. Selain hadis akikoh, kalau dari jalan Hasan an Samurah terputus, lemah, enggak mendengar. Dari situ ini hadis dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dan dilemahkan oleh siapa? Syekh Muqbil. Dikarenakan apa? Karena beliau berpendapat bahwasanya Hasan itu enggak mendengar dari Samurah kecuali di hadis akikoh. Atau akikoh enggak? Apa akikoh? Ketika anak lahir itu loh. Ayo, akikoh kena. Terus apa lagi? Akikah kena. Ada dua nama. Walaupun masih ada khilaf di antara para ulama. Nah, beberapa ulama yang lain dan ada seorang pembahas itu guru saya punya guru itu masya Allah bertahun-tahun itu dia di maktabah aja bahas masalah ilmu hadis bertahun-tahun dan memang jago di ilmu hadis. Belum membahas ini apakah benar-benar Hasan ini mendengar dari Samurah di semua hadis atau di babul akikoh saja. Belum membahas dan dibacakan kepada kami sebagai muridnya. Itu akwal ulama dia datangkan semuanya dan prakteknya para ulama dia datangkan semuanya dan menunjukkan bahwasanya Hasan itu mendengar dari Samurah di semua hadis. Nah, berarti kesimpulannya adalah ada yang meniadakan dan ada yang menetapkan. Nah, saya pilih pendapat yang menetapkan. Karena apa? Karena ada kaidah. Apa kaidahnya? Al-musbitu muqaddamun 'alan nafi. Yang menetapkan itu lebih dikedepankan daripada yang meniadakan. Dengan kaidah ini menuju berangkat dari kaidah tadi, maka Hasan an Samurah itu adalah mendengar hadis darinya. Kalau mendengar berarti permasalahannya sudah selesai. Berarti hadisnya hadis sahih. Kalau hadis itu hadis sahih maka bagaimana? Disyariatkan apa? Diam selesai baca surat, ketika ruku itu diam sebentar. Nah, ini juga membantah kepada ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan ada dua tambahan lagi diem. Ada dua tambahan lagi. Tambahan yang pertama, tambahan yang ketiga adalah selesai moco Al-Fatihah sebelum amin itu diem. Itu enggak ada dalilnya. Yang kedua, setelah moco amin sebelum baca surat itu diem. Itu juga tidak ada dalilnya. Karena perkara ibadah itu bukan kata A dan kata B. Karena perkara ibadah itu perkara tauqifiyah yang membutuhkan dalil. Kalau tidak ada dalil, terus gimana kita mau menetapkan itu sunnah? Makanya Syekh Mansur Hasan dalam kitab Akhta'ul Musallin itu mengkritisi bahwasanya pendapat yang mengatakan adanya tambahan diem di yang ketiga dan yang keempat, yaitu sebelum moco amin dan setelah moco amin, itu tidak ada
dalilnya. Fal asal dalam urusan ibadah adalah tauqifi, butuh dalil. Iki meneng wae ku paham apa ora iki? Wong meneng ae ku iso uga paham, iso uga apa? Ora paham-paham jadi meneng wae. Daripada ditanyain kita mending diem aja. Labib dulu Labib. Labib. Sekarang Anda sekarang. Setelah doa istiftah itu diem apa enggak itu? Hah? Pikir sih jangan asbun. Hah? Setelah doa istiftah itu diem apa enggak? Diem. Nah ini kan. Lihat dengar kata Labib, setelah doa istiftah itu diem katanya. Bener apa salah? Salah loh, itu kok diem. Hah? Lo langsung takbir no, maksud takbir. Mau coba? Al-Fatihah kok diem piye? Nah, kapan diem tadi lagi? Habis baca surat siji, nomor loro kapan? Nomor loro kapan? Setelah takbir apa? Takbir itidal apa takbir apa? Diemnya kapan? Takbir apa? Kapan banyak? Takbir intifal apa takbir apa? Takbiratul ihram. Bar takbiratul ihram diem sebentar. Mau coba? Nah, gitu loh. Kemudian apa tadi? Setelah baca surat untuk rukuk diem kan? Mau coba? Baca apa? Gak ada keterangan, yuk meneng wae. Kok diocoba gak ada keterangan, dimain. Nah. Makanya saya katakan kepada antum, karena gak ada keterangan dari Nabi kan, bilang barangkali ya, adalah barangkali bacaan Fatihah itu paskan di tempat. Saya bilang barangkali loh ya, anda gak katakan, ini gak ada keterangan dari Nabi gitu loh. Cuma kalau antum mau baca berbarengan imam ya ora enak ya kan? Antum dibutuhkan mendengarkan bacanya imam. Tapi kalau antum baca ketika imam membaca, selesai baca surat, itu kan aman antum gitu loh. Barangkali antum bisa baca ke arah, saya bilang, saya nggak katakan sunnah loh ya. Tapi barangkali antum bisa baca ke sana, maka antum aman dari semua sisi. Itu pun kalau imami diem. Kalau imami ora diem ya ora iso. Nggak ada keterangan pak. Ya udah lama-lama jenenge sakta itu ya diem sebentar. Kok lama-lama ya suwen. Nggak ada keterangan, lu nggak ada keterangan piye? Mau kita bagaimanakan? Bukan makmum lo ya, imam kita bahas lo. Jono, imam. Dan mungfarid salah sendiri. Baca apa tuh? Membaca apa? Ora ono. Enggak ada. Subhanallah mau rukuk lah itu. Enggak ada. Orang enggak ada keterangannya. Yo ngono ku jenenge dadi 3, Pak. Enggak ada. Kan sudah jelas saktata ini kan 2. Lah iya kan. Kok sampai tambahin lagi? Lah 3 lah ditambahinnya. Maunya Bapak itu dibikin 3 gitu. Setelah Fatihah 1, setelah baca surat 1. Itu lah jadi 3, Pak. Berarti sing salah sapa iki? Samuro salah, Pak. Iku sawangane ngono, Pak. Nggih. Terus Quran menit
Terus kemudian saya baca lagi di kitab Majmu' miliknya Imam Nawawi rahimahullah taala. Ternyata sakta yang kedua tadi itu disunahkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Masya Allah. Ulama-ulama Syafi'iyah itu di kitab Majmu' itu menyunahkan ini sunnah. Alhamdulillah berakhirlah 2 sesi. Kita akan lanjutkan insya Allah di sesi yang ketiga. Panjang tuh pembahasannya Pak ya. Ujono. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.